Losing time, I'm fading fast. Marc Marquez comeback. Langsung cetak rekor kemiringan ekstrim di Sepang. Bos Ducati hanya bisa gigit jari. Marc Marquez kembali mengguncang dunia MotoGP. Dan kali ini getarannya langsung terasa sejak hari pertama tes pramusim MotoGP 2026 di sirkuit Sepang, Malaysia. Pembalap berjuluk The Baby Alien itu tampil benar-benar menggila, memperlihatkan bahwa dirinya belum habis, belum jinak, dan justru semakin berbahaya. Mengendarai Desmosedici GP26, Marquez seolah menemukan kembali identitas aslinya sebagai pembalap paling berani dan agresif dalam menantang batas fisika balap modern. Aksi-aksinya sepanjang tes membuat seluruh padek terdiam, mulai dari para rival, kru teknis, hingga petinggi Ducati Corse yang disebut-sebut merinding, dan hanya bisa menggigit jari melihat bagaimana Marquez memainkan motor merah dengan cara yang nyaris mustahil ditiru pembalap lain. Puncak kehebohan terjadi ketika data telemetri Ducati menunjukkan Marquez mencatatkan lean angle ekstrim yang nyaris menyentuh 70 derajat. Sebuah sudut rebah yang berada di wilayah abu-abu antara keberanian dan kegilaan, sekaligus menjadi salah satu yang paling ekstrim dalam sejarah pengujian MotoGP modern. Angka tersebut bukan sekadar statistik, melainkan cerminan bagaimana Marquez benar-benar menari di atas batas traksi ban, memaksa Desmosedici GP26 bekerja di titik paling maksimal, bahkan melampaui ekspektasi para insinyur yang merancangnya. Manuver ekstrim itu terjadi saat Marquez melibas sektor lambat Sepang, bagian lintasan yang menuntut komitmen penuh, karena kesalahan sekecil apapun bisa berujung high side brutal. Namun Marquez, dengan gaya khasnya, justru masuk tikungan dengan kecepatan yang tampak tidak masuk akal, mengerem sangat terlambat, lalu merebahkan motor dengan agresivitas ekstrim hingga lutut, siku, dan hampir seluruh sisi motor mendekati aspal dalam satu garis yang bersih dan presisi. Para teknisi Ducati yang memantau data di pitbox sempat mengira terjadi kesalahan pembacaan sensor, tetapi setelah video onboard dan telemetri dianalisis ulang, semuanya mengonfirmasi satu hal, Marc Marquez benar-benar merebahkan motor hampir 70 derajat. Angka ini biasanya hanya muncul dalam simulasi ekstrim, atau momen qualifying push dengan risiko sangat tinggi. Reaksi dari garasi Ducati pun beragam, mulai dari gelengan kepala, tawa tak percaya, hingga ekspresi tegang yang menunjukkan perpaduan antara kekaguman dan kekhawatiran, karena manuver semacam itu selalu berada satu langkah dari bencana. Yang membuat penampilan ini semakin luar biasa adalah konteks comeback yang dijalani Marquez. Beberapa bulan sebelumnya, dunia MotoGP masih diliputi kekhawatiran setelah ia mengalami crash horor di Mandalika, sebuah insiden keras yang kembali mengingatkan pada rangkaian cedera panjang yang hampir mengakhiri karirnya. Benturan tersebut memunculkan tanda tanya besar tentang kondisi fisik Marquez, terutama bahu dan lengan yang selama bertahun-tahun menjadi titik paling rapuh dalam tubuhnya. Banyak pihak menduga Marquez akan tampil lebih konservatif di awal musim 2026, memilih pendekatan aman dan menghindari risiko berlebih. Namun semua asumsi itu runtuh begitu ia turun ke lintasan Sepang. Tidak ada tanda menahan diri, tidak ada gestur ragu saat memasuki tikungan, dan tidak terlihat upaya menjaga badan dengan mengurangi agresivitas. Sebaliknya, Marquez tampil seperti seseorang yang ingin langsung mengirim pesan keras kepada seluruh grid bahwa ia telah kembali, bukan sekadar untuk ikut serta, melainkan untuk mendominasi. Desmosedici GP26 menjadi faktor kunci dalam kebangkitan ini. Motor generasi terbaru Ducati tersebut membawa filosofi yang semakin ekstrim dan selaras dengan gaya balap Marquez. Aerodinamika GP26 terlihat lebih agresif, dengan fokus besar pada stabilitas saat pengereman keras, dan ketika motor direbahkan pada sudut ekstrim. Sasis yang direvisi memberi rasa percaya diri lebih pada roda depan, elemen krusial bagi Marquez yang mengandalkan insting dan failing di bagian tersebut. Mesin GP26 disebut lebih halus dalam penyaluran tenaga namun tetap buas, memungkinkan Marquez membuka gas lebih awal tanpa kehilangan kontrol, bahkan ketika motor masih berada dalam kondisi lean angle ekstrim. Kombinasi ini menciptakan kesan kuat bahwa motor dan pembalap menyatu, bergerak sebagai satu entitas, sebuah kondisi ideal yang jarang tercapai di MotoGP yang sangat kompleks. Sepanjang tes, Marquez tidak hanya mencatatkan waktu tercepat, tetapi juga menunjukkan konsistensi yang mengkhawatirkan bagi para rival. Ia mampu mengulang performa agresif tersebut dalam beberapa lap, membuktikan bahwa apa yang ia lakukan bukan kebetulan atau momen nekat sesaat. Bahkan ketika kondisi lintasan mulai menurun akibat suhu tinggi dan degradasi ban, Marquez tetap menjaga ritme dan stabilitas, seolah tubuhnya telah sepenuhnya kembali menyatu dengan motor. Reaksi dari kubu Ducati semakin menegaskan bahwa performa Marquez berada di luar ekspektasi internal tim. Beberapa insinyur mengakui bahwa data lean angle yang dicapai Marquez melampaui parameter yang biasa mereka gunakan sebagai acuan pengembangan. Namun alih-alih merasa khawatir, hal tersebut justru dilihat sebagai peluang emas untuk mengeksplorasi potensi maksimum GP26. Dalam konteks ini, Marquez bukan hanya pembalap,
melainkan alat uji hidup yang mampu menunjukkan sejauh mana motor bisa dipaksa tanpa kehilangan kendali. Mentalitas inilah yang selama bertahun-tahun membedakan Marquez dari pembalap lain, karena ia tidak sekadar mengikuti batas yang ada, melainkan terus mendorongnya hingga batas baru tercipta. Semua ini membuat musim 2026 terasa seperti bab baru yang sangat menjanjikan dalam karir Marc Marquez. Setelah melewati begitu banyak cedera, operasi, dan momen gelap yang sempat membuat banyak orang meragukan masa depannya, Marquez kini kembali berada di pusat perhatian dengan cara yang paling mencolok. Lean Angle hampir 70 derajat di Sepang bukan hanya angka, melainkan simbol keberanian, kepercayaan diri, dan tekad untuk kembali menjadi yang terbaik. Ini adalah pernyataan tegas bahwa crash horror di Mandalika tidak mematahkan semangatnya, bahwa rasa sakit tidak mengikis insting balapnya, dan bahwa usia serta cedera belum cukup untuk menjinakkan seorang Marc Marquez. Marquez comeback, lakukan tes privat bersama Ducati, jajal paket terbaru Desmo Sedici GP26, dipantau langsung gigi dalinya. Persiapan Marc Marquez menuju tes privat Ducati dengan Desmo Sedici GP26 memasuki fase paling intens sejak ia pulih dari cedera bahu kanan akibat kecelakaan di Mandalika. Tes ini sangat krusial karena ia tak sempat menjajal paket GP26 pada tes pasca musim Valencia 2025. Ducati menyadari Marquez membutuhkan adaptasi tambahan terhadap spesifikasi anyar, sehingga mereka menyiapkan sesi privat khusus yang langsung diawasi General Manager Ducati Corse, Gigi Dalinya. Kehadiran Dalinya menegaskan pentingnya tes ini bagi arah pengembangan GP26 menjelang musim 2026. Beberapa pekan terakhir, Marquez menjalani program fisik terstruktur untuk memastikan bahunya siap menghadapi beban ekstrim motor MotoGP. Setelah masa rehabilitasi panjang, ia memasuki fase penguatan otot dan stabilitas bahu yang menjadi prioritas utama. Tim fisioterapi Ducati menyiapkan latihan fokus pada rotator cuff, kekuatan inti, dan kontrol bahu saat manuver cepat. 3 komponen penting sebelum ia kembali mengendarai motor di atas 300 km per jam. Sumber internal menyebut kondisinya terus membaik, dan Marquez menunjukkan adaptasi cepat pada setiap tahap latihan. Di sisi teknis, Ducati menyiapkan GP26 versi uji yang membawa aerodinamika baru, sasis fleksibilitas tinggi, serta mesin yang telah direvisi mengikuti regulasi teknis terkini. Filosofinya berbeda dari GP25, kini menekankan stabilitas pengereman, efisiensi ban, dan kemudahan pengendalian saat memasuki tikungan kecepatan tinggi. Semua elemen ini membutuhkan evaluasi mendalam dari pembalap dengan sensitivitas teknis kuat, dan hal itu menjadi alasan utama mengapa Dalinya turun langsung memantau keseluruhan proses. Marquez juga menghabiskan banyak waktu di ruang simulasi Ducati, mempelajari karakter dasar GP26 melalui telemetri test rider. Ia membandingkan perilaku GP25 yang ia gunakan sebelumnya dengan potensi GP26 yang dikembangkan sesuai gaya balap para pembalap Ducati lainnya. Simulasi dilakukan berjam-jam untuk mengurangi kejutan ketika motor benar-benar menyentuh trek. Sebagai pembalap yang terkenal detail, ia terlibat langsung dalam diskusi mengenai mapping mesin, geometri sasis, dan tekanan ban ideal untuk sesi pertama tes. Dalinya sendiri memimpin evaluasi teknis menjelang tes. Ia berdiskusi dengan teknisi Ducati untuk memastikan motor disesuaikan dengan kebutuhan Marquez yang unik. Ia tahu gaya balap agresif Marquez menuntut stabilitas superior di bagian depan terutama saat late braking. Ducati menyiapkan beberapa opsi sasis cadangan sebagai perbandingan langsung selama tes. Dalinya ingin mendapatkan feedback sejak lap pertama agar arah pengembangan GP26 tepat sasaran dan sesuai kebutuhan pembalap utama mereka pada musim 2026. Marquez dan kepala krunya menyusun rencana run by run, mulai dari installation lap, penyesuaian ergonomi, hingga uji aerodinamika. Ducati memastikan tak ada waktu terbuang dan seluruh target harian sudah ditentukan sebelum sesi dimulai. Pendekatan sistematis ini menggambarkan cara kerja profesional Ducati dan tekad Marquez untuk kembali ke level kompetitif secepat mungkin. Antusiasme Marquez terlihat sepanjang fase persiapan. Meski terbiasa menghadapi cedera, kali ini ia menjalani proses pemulihan dengan fokus berbeda. Ia ingin comeback ini menjadi fondasi kuat menghadapi musim 2026, bukan sekadar kembali ke lintasan. Ia sadar persaingan musim depan akan ketat, dengan banyak pembalap sudah lebih dulu memahami karakter GP26. Karena itu, setiap sesi persiapan dimanfaatkan secara maksimal. Ia menegaskan bahwa tujuannya tidak hanya kembali pulih, tetapi kembali lebih kuat. Mendekati hari tes, Ducati melakukan pengecekan akhir pada GP26. Mesin diuji ulang, suspensi disesuaikan berdasarkan data simulasi, dan elektronik dicek detail.
Ducati ingin memastikan motor dalam kondisi optimal. Bagi tim, tes ini bukan hanya uji performa, tetapi juga penilaian bagaimana Marquez kembali beradaptasi setelah absen panjang. Konsistensi, ketahanan fisik, dan kualitas feedback teknis menjadi 3 aspek utama yang akan diperhatikan dalinya selama sesi berlangsung. Dengan kondisi fisik yang stabil, persiapan teknis lengkap, dan dukungan penuh Ducati Corse, Marquez kini selangkah lagi menuju salah satu tes paling penting dalam karirnya. Tujuan tes bukan mengejar waktu tercepat, tetapi membangun fondasi kuat menuju musim 2026, memahami karakter motor baru, dan menentukan arah final GP26 sebelum proses homologasi. Ducati ingin memastikan pengembangan berjalan di jalur yang tepat sejak awal. Dalam beberapa hari ke depan, seluruh persiapan ini akan diuji langsung di trek. Dalinya siap memantau setiap lap yang Marquez lakukan, memeriksa data secara detail, dan memastikan bahwa proyek GP26 berkembang sesuai rencana. Ducati yakin pengalaman Marquez, dikombinasikan dengan kecerdasan teknis mereka, dapat menjadikan GP26 motor yang siap bersaing di level tertinggi. Tes privat ini hanyalah permulaan, namun menjadi bagian paling penting dalam membangun motor yang mereka harapkan akan mendominasi musim 2026. Pembalap anyar MotoGP tantang Marc Marquez duel, langsung jadi sorotan dunia balap. Musim MotoGP 2025 akhirnya resmi mencapai garis finish dengan rangkaian cerita luar biasa yang akan mengisi kepala para penggemar selama musim dingin. Tahun ini, sorotan kembali jatuh kepada sosok yang seakan tak pernah habis dibicarakan, Marc Marquez, yang berhasil mengamankan gelar juara dunia setelah perjuangan panjang dan perjalanan karir penuh drama dalam beberapa tahun terakhir. Namun, kemenangan Marquez ternyata bukanlah akhir dari narasi besar yang menyelimuti padek MotoGP. Hanya beberapa waktu setelah perayaan gelar dunia itu mereda, dunia balap justru mendapatkan cerita baru yang tak kalah panas. Ketika Toprak Razgatlioglu menampilkan performa mengejutkan dalam tes pasca musim di Valencia bersama Pramac Yamaha. Penampilan impresif itu membuatnya berani mengeluarkan tantangan langsung kepada Marc Marquez untuk berduel musim depan. Seluruh ekosistem MotoGP pun mulai mempersiapkan diri menyambut salah satu musim paling dinanti dalam sejarah olahraga ini. MotoGP 2025 memang menjadi panggung pembuktian bagi Marc Marquez. Setelah bertahun-tahun berjuang melawan cedera, inkonsistensi motor, hingga perubahan tim dan berbagai tekanan mental, tahun ini seperti menandai kebangkitan penuh dirinya sebagai salah satu pembalap terbesar sepanjang masa. Sejak putaran awal musim, Marquez menunjukkan ritme yang jauh lebih stabil. Waktu adaptasinya bersama motor baru Ducati ternyata tidak sepanjang prediksi para pengamat. Bahkan ia justru terlihat lebih tajam, lebih agresif, dan lebih berani dalam mengambil risiko pada momen-momen krusial. Sejumlah penyelamatan spektakuler ala Marquez kembali menjadi tontonan rutin para penonton di tribun, membuat banyak yang mulai merasakan vibes masa kejayaan Marc beberapa tahun silam. Marquez tidak hanya memenangkan balapan, ia menguasai psikologi kompetisi. Di saat lawan-lawannya terjebak dalam persaingan internal pabrikan masing-masing, Marc justru berkendara dengan gaya yang sangat terukur. Pada momen-momen tertentu, ia memilih tidak mengambil risiko yang tidak perlu. Namun ketika kesempatan untuk menang sudah ada di depan mata, Marquez kembali berubah menjadi predator podium, seperti yang dikenal seluruh dunia. Rangkaian podium yang konsisten dan perhitungan strategis yang matang membuatnya perlahan, namun pasti, menjauh dari rival-rival seperti Bagnaia, Alex Marquez, dan Marco Bezzecchi. Ketika bendera finish terakhir berkibar di Valencia, sorak-sorai penonton bergema. Para pendukung Ducati merayakan gelar, sementara para penggemar Marc dari berbagai penjuru dunia meneteskan air mata bangga. Marquez mengatakan bahwa gelar ini memiliki arti besar, mungkin bahkan lebih besar dari beberapa gelarnya terdahulu. Saya merasa ini seperti perjalanan penuh ujian. Banyak orang meragukan saya, tapi kami kembali ke sini, ke puncak. Gelar ini sangat emosional, ucap Marquez dengan mata berkaca-kaca. Namun euforia itu tidak berlangsung lama, karena hanya beberapa waktu kemudian, sorotan media bergeser kepada fenomena baru yang datang dari dunia Superbike. Nama itu adalah Toprak Razgatlioglu, juara dunia Superbike yang resmi pindah ke MotoGP untuk musim 2026, langsung mencuri perhatian pada tes Valencia ketika ia untuk pertama kalinya menjajal Yamaha YZR M1 bersama Pramac Yamaha. Meski kondisi lintasan pagi hari masih lembab akibat hujan semalaman, Toprak tetap menampilkan gaya khasnya berupa pengereman ekstrim, slip terkendali, dan agresivitas yang membuat banyak orang tercengang. Ketika lintasan mengering di sesi sore, performanya meningkat pesat. Namun momen paling mengejutkan dari hari itu bukanlah kecepatan Toprak, melainkan perkataan penuh keberanian yang ia lontarkan kepada Marquez.
Ketika seorang wartawan bertanya apa targetnya musim depan, Toprak menjawab dengan nada yang tenang namun penuh tekad. MotoGP adalah tempat para legenda berkumpul. Jika ingin menjadi yang terbaik, Anda harus menghadapi yang terbaik. Bagi saya, Marc Marquez adalah target itu. Saya nantikan Marc untuk duel di musim depan. Ucapan itu sontak menjadi berita utama global dalam hitungan menit. Media sosial dipenuhi reaksi para penggemar. Mulai dari yang memuji keberanian Toprak, hingga yang meragukan apakah Rocky seperti dirinya pantas menantang seorang juara dunia. Marc Marquez hingga kini belum memberikan respons apapun terhadap tantangan tersebut. Marquez yang biasanya cepat menanggapi isu-isu panas, baik dengan senyum, komentar diplomatis, atau candaan, kali ini memilih diam. Diamnya Marc menimbulkan berbagai spekulasi. Beberapa media menduga bahwa Marc mungkin sedang ingin menghormati momen perayaan gelarnya, dan tidak ingin larut dalam drama yang terlalu cepat. Ada pula analis yang menganggap bahwa Marc sedang menganalisis situasi sebelum memberikan komentar, terutama karena Toprak merupakan pembalap baru yang belum memiliki catatan resmi di MotoGP. Para analis kemudian menilai bahwa duel antara Marquez dan Toprak di musim depan akan sangat menarik karena gaya balap mereka yang sangat berbeda tetapi sama-sama spektakuler. Marc Marquez dikenal dengan kemampuan luar biasa dalam melakukan penyelamatan, membaca situasi race, dan memaksimalkan setiap celah kecil yang tersedia. Sementara Toprak adalah simbol keberanian dan agresivitas dengan pengereman ekstrim, serta kemampuan mengontrol motor yang tidak dimiliki pembalap lain. Pertemuan dua gaya ini mungkin akan menciptakan pertarungan yang sulit ditebak hasilnya. Pabrikan pun mulai bergerak. Yamaha Pramac sedang melakukan pengembangan motor terbaru yang disebut-sebut lebih agresif dan lebih sesuai untuk gaya balap Toprak. Sementara Ducati tentu tidak akan tinggal diam. Mereka akan melakukan penyempurnaan untuk memastikan Marquez tetap berada di posisi terkuat. MotoGP 2026 kini sudah dinyatakan sebagai salah satu musim paling dinanti dalam sejarah. Tidak hanya karena duel Marquez dan Toprak, tetapi juga karena kombinasi unik. Seorang legenda hidup melawan seorang pendatang baru yang tidak takut memberontak melawan hierarki yang sudah ada. Losing time, I'm fading fast.